Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICE Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Shalom. Kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah tengah minggu kita. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menjadikan ibadah tengah minggu ini menjadi sebuah berkat dalam kerohanian seluruh jemaat. Saya mendorong Anda juga bisa memberikan ini sebagai berkat buat orang lain. Bagikan link ini, beritahu orang lain, beritahu jemaat yang lain, ingatkan supaya mereka bisa bersama-sama dikuatkan, belajar daripada firman Tuhan. Kita buka dengan doa, nanti saya minta Pastor Ari berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami, Engkau Allah yang menguasai kehidupan kami sekarang selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini Tuhan hidup dalam naungan Raja kami hidup di dalam kuasa Allah kami hidup hari lepas hari di dalam kehidupan, di dalam Yesus Kristus penebus kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kita di tengah minggu ini Tuhan, di tengah-tengah minggu kiranya sekali lagi Tuhan Kau memberkati kami semua melalui pujian, melalui penyembahan dan juga melalui firman-Mu Tuhan. Agar kami boleh dikuatkan, agar iman kami boleh ditingkatkan Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak kerajaan Allah yang dipanggil, yang diutus dan membesarkan nama-Mu bagi orang-orang sekeliling kami, tempat kerja kami, dimanapun kami berada, perkumpulan kami, pertemanan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya siang hari ini bukan hari biasa saja, tetapi ketika firman-Mu ditaburkan, ketika pujian dinaikkan, ada kuasa Allah menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan. Amin, amin, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, Ku cinta
keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Itulah perilaku anak-anak Allah. Itulah perilaku kita sesama satu dengan yang lain di dalam Kristus, di mana semua saling mengasihi, dan betapa senang kita bisa menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini, jemaat Tuhan. Kita akan menaikkan setiap sembah kita, ucapan syukur kita, rasa hormat kita kepada Dia. Karena Dia sudah baik dalam hidup kita, karena kesetiaannya yang terus bisa kita nikmati sampai hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Berkati hidupku. Sekali lagi dari awal bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi umat Tuhan katakan segala pujian syukur bagimu. Tuhan, Kau hadir dalam hidup Kau kami.
dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu dan menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan sejenak bersama-sama. Naikkan syukurmu di hadapannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kau Yesus, Kau kepada Tuhan kusembah. yang hidup. Kau Syukur yang layak. kepada Tuhan yang Kau yang begitu layak, baik Yesus. dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan nyata. Anugerahmu besar bagi kami semua. Haleluya. Ya haleluya, 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 Habis-habisnya haleluya, kebaikanmu. haleluya, Kau yang layak. haleluya, Kau yang layak. Kau yang layak. Terima pujian, terima penghormatan. Besar kasih-Mu dalam hidup kami semua. Besar anugerah-Mu bagi kami semua. Kesetiaan-Mu nyata, anugerah-Mu melimpah. Rahmat-Mu baru setiap pagi dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. inilah sembah kami, inilah syukur kami. Kami naikkan kehadirat Tuhan. Biarlah menjadi sebuah wewangian yang wangi, yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau terus dipermuliakan dalam hidup kami semua. Kami buka ibadah kami pada saat ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati dan telinga kami. Haleluya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman. Haleluya, saya percaya kita sudah diberkati, disegarkan, dan hati kita sudah terbuka ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Ini adalah ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong setiap hari Rabu jam 1 siang. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas firman Tuhan, dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh ya dalam Tuhan, kita akan diubahkan. Firman Tuhan punya kuasa, dia tidak kembali percuma ya. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang Pak Jer, perilaku ya, perilaku bagaimana kita berlaku ya, perilaku sesama anak Tuhan. Berbicara tentang interaksi kita di dalam komunitas orang percaya ya, dimanapun di gereja, persekutuan doa, dalam kingdom group ya, cell group, ataupun dalam ketemu teman di tempat gereja yang lain ya. Berbicara tentang bagaimana kita berperilaku satu sama lain sesama orang percaya, sama orang beriman. Nah, saudara,
Ini merupakan beberapa nasihat dari Rasul Petrus ya, kita ambil dari 1 Petrus kepada kita orang percaya, pada jemaat pada saat itu yang ada di Asia kecil Pak Jer ya. Jemaat yang di perantauan ya, jemaat yang di tengah-tengah orang-orang asing dan juga di tengah-tengah jemaat yang mengalami kesusahan. Jadi nasihat ini sangat penting sekali untuk mempersatu mereka, untuk mereka saling memperhatikan karena serangan tekanan dari pihak luar. Nah, kita tahu saudara bahwa hidup kita, hidup orang Kristen bukan hanya sekedar teori, tetapi harus tindakan, ya kan Pak Jer ya? Nah, ada yang mengatakan hidup kita ini adalah buku yang terbuka dan banyak ceritanya, betul sekali. Nah, tapi pertanyaan kita Pak Jer ya, buku kehidupan kita itu penulisannya bagaimana? Apakah menurut Alkitab, ajaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, ataupun menurut dunia? Ya, dunia juga ada hal-hal yang baik, tetapi belum tentu benar. Ya, banyak orang yang punya moral yang baik, tetapi kalau kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan belum tentu benar, baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Nah, saudara, sehingga hidup kita harus dapat menjadi buku yang terbuka sesuai dengan firman Tuhan, dibaca, diamati bagi banyak orang, diteladani bagi banyak orang. Nah, hidup kita adalah Alkitab. Ujung-ujungnya hidup kita adalah firman Tuhan yang terbuka dan banyak cerita kesaksian tentang kebesaran Tuhan kita. Amin. Nah, hari ini kita sungguh-sungguh belajar bahwa hidup kita tidak hanya teori. Maksud saya teori Pak Jer ya. Kita mengerti doktrin gereja, bahkan doktrin Alkitab, doktrin firman Tuhan yang paling tinggi. Ya, tetapi tidak hanya sekedar kita mengikuti doktrin Alkitab, tetapi kita harus mempraktekannya. Justru ketika mempraktekannya dalam interaksi dengan orang luar, dengan sesama orang percaya, itu yang menjadi susah. Pak Jer ya. Menurut Pak Jer bagaimana di gereja, konteks gereja? Ya, kita harus saling mengerti, memahami satu dengan yang lain. Apa yang kita dengarkan dari mimbar, itu harus kita aplikasikan. Apa yang kita renungkan di rumah, itu harus bisa terasa dalam kehidupan orang. Gampang sekali kita mengiyakan, mengaminkan firman Tuhan. Dan pelaksananya itu yang susah. Ya, karena bahkan di dalam keluarga sendiri susah. Ya. Nah, tapi hari ini kita lihat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 sungguh-sungguh merupakan ajaran agar kita berlaku secara praktikal, memperlihatkan perilaku sebagai orang percaya. Pak Jer boleh tolong bacakan ya 2 ayat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ini sangat praktikal Pak Jer ya. Nah, ini dua ayat ini ditujukan khusus kepada orang percaya. Ya. Dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama orang percaya. Ya, bukan dengan orang luar. Ayat-ayat sebelumnya kalau saudara baca, Rasul Petrus berbicara tentang bagaimana kita orang percaya berhubungan dengan orang luar. Ya, dengan suami istri. Nah, hari ini khusus bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai anak-anak Allah dalam konteks gereja, tubuh Kristus, ya, antar gereja, berinteraksi dan sebagainya. Dan ini sangat penting sekali. Nah, bahkan Rasul Paulus juga seperti mengiyakan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam Galatia 6:10 mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Rasul Paulus meletakkan perilaku kita kepada teman-teman seiman itu sangat-sangat penting. Ya, saudara, bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain di luar sana dengan baik kalau kita di dalam tidak baik satu sama lain? Pasti kita semua setuju. Ya, saudara, saya percaya kita saling berpikir ya, bagaimana interaksi saudara selama ini. Ya, kita tidak sempurna. Ya, hari ini kita mau ditegaskan, diteguhkan kembali. Inilah perintah Tuhan. Saya katakan, buktikan dengan tindakan bahwa kita adalah anak Allah dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan anak Allah. Ya, dimulai dari dalam tubuh Kristus satu sama lain. Ya. Dan ada beberapa hal dari ayat 8-9 tadi untuk kita lihat secara sederhana, secara praktikal dan akan membuat kita bisa melakukannya. Pak Jer akan membahas 3 poin sini. Ya, perilaku sesama anak Allah yang bisa kita lihat
dari frasa pertama di ayat 8 tadi adalah dikatakan, hendaklah kamu seia sekata. Amin. Berbicara adanya keseiaan, adanya satu seia sekata, itu ditunjukkan seperti kita sedang memelihara keharmonisan. Kita perlu pelihara harmonis yang ada di antara satu tubuh Kristus dengan tubuh Kristus yang lain. Kita harus memiliki cara berpikir yang sama. Mungkin kita bisa berasal dari background yang berbeda-beda, dari suku yang tidak sama, dari cara berpikir, background pendidikan, background sosial yang berbeda-beda. Namun ketika kita satu di dalam Kristus, satu di dalam tubuh Kristus, kita harus seia sekata, kita harus harmonis satu dengan yang lain. Kata seia sekata dalam bahasa Yunani secara harafiah menjadi satu pikiran. Jadi pikiran saya dengan pikiran Pastor Ari harus sama. Pikiran saya dengan jemaat yang lain harus sama. Kami tidak boleh mementingkan pikiran kami sendiri. Kami tidak boleh apa yang kami pikir benar, apa yang kami pikir salah, apa yang kami pikir tidak baik, itu kami paksakan supaya orang bisa mengikuti. Kalau begitu itu akan membawa ke sebuah disharmonisasi. Ada sebuah perpecahan, tidak ada kesatuan. Mementingkan diri sendiri akan membawa masalah dalam satu tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, ketika kita berbicara satu pikiran, itu akan membawa kesatuan. Gereja akan pecah atau kacau ketika tidak adanya kesatuan pemikiran. Kalau pikiran kita paksakan, itu akan membawa sebuah perpecahan. Kalau kita tidak ada satu arah yang sama berjalan, maka itu juga akan membawa perpecahan. Kita semua perlu menundukkan pikiran kita masing-masing. Perlu menundukkan apa yang kita tahu, apa yang kita rasa paling benar, kita tahu paling benar. Kita tundukkan demi sebuah harmonisasi yang ada di dalam tubuh Kristus. Apa yang harus kita satukan ketika kita menundukkan pikiran kita, lalu kita harus sepakat terhadap apa? Kita harus sepakat terhadap firman Tuhan itu memiliki otoritas tertinggi atas semua manusia. Amin. Jadi apa yang kita pikirkan, kita harus taat kepada apa yang dikatakan oleh firman. Kita tidak boleh mementingkan apa yang kita pahami. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, yang lain harus sepakat juga bersama terhadap apa kata firman itu. Namun kalau pemikiran saya tidak sama dengan firman, firman bertentangan dengan apa yang saya utarakan, pendapat saya, maka pendapat saya harus saya tundukkan dan saya harus bersepakat terhadap firman itu. Lalu kita juga harus mengerti bahwa kepentingan yang menyangkut banyak orang harus lebih dipentingkan daripada kepentingan pribadi. Selain kita harus tunduk kepada firman Tuhan, kita harus tunduk terhadap kepentingan bersama. Kepentingan orang lain, kepentingan kelompok yang lebih besar. Kita mungkin harus menyesuaikan, adjusting sesuatu, menyesuaikan sesuatu dalam diri kita demi keharmonisan di dalam satu tubuh Kristus. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memperhatikan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu paling mengerti, tahu, paham semuanya. Kita harus mendahulukan orang lain dan menundukkan kepada firman. Maka kita bisa seia sekata terhadap anak-anak Tuhan yang lain. Yang berikutnya adalah kita harus usahakan keharmonisan bersama dengan hidup harmonis dengan Allah. Kita semua harus mengejar juga keharmonisan kepada Allah. Kalau kita mengejar kepentingan kita, kesuksesan kita, apa yang menyenangkan buat diri kita, maka itu akan membawa perpecahan. Kalau kita lupa bahwa tujuan kita bersama-sama juga harus harmonis kepada Allah, maka itu akan membawa sebuah perpecahan. Maka dari itu, cara yang terbaik untuk memajukan, memelihara sebuah kesatuan itu adalah setiap individu Kristen, setiap individu orang percaya harus berjuang untuk hidup dalam persekutuan dengan Roh. Kesatuan pikiran sesama orang beriman akan menjaga keharmonisan dalam keberagaman yang berbeda-beda. Seia sekata bukan seragamnya sama. Seia sekata bukan pakai celana yang sama, gaya rambut yang sama, bukan. Tetapi pemikirannya harus mau dibentuk
dan menjadi satu pikiran di dalam firman dan Kristus itu sendiri. Yang kedua, selain daripada seia sekata, tadi kata Alkitab, hendaklah kamu semua seperasaan. Jadi bukan hanya berhenti di pikiran kita, harus turun kepada setiap hati, yaitu perasaan kita, di mana kita perlu bersimpati. Setelah memelihara keharmonisan dengan cara memiliki seia sekata dalam pikiran, kita harus menunjukkan simpati kita kepada anak Tuhan yang lain, kepada orang percaya yang lain, bahkan kepada orang yang tidak kenal. Kita perlu tunjukkan simpati kita. Dalam bahasa aslinya, seperasaan itu dalam bahasa Inggris adalah simpati, yang berarti adalah memiliki belas kasihan terhadap yang lain. Kalau kita sedang bersimpati kepada seseorang, maka kita memiliki belas kasihan yang besar. Kalau empati, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau simpati, belas kasihan, kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Kita terdorong untuk mengerjakan sesuatu buat orang lain yang sedang kesusahan. Itu bersimpati. Lalu apa yang dapat kita lakukan saat kita perlu bersimpati? Tubuh Kristus harus bersimpati karena Kristus juga merasakan hal yang sama, juga bersimpati terlebih dahulu terhadap kita. Jemaat Tuhan, sesungguhnya Kristus itu telah bersimpati terlebih dahulu kepada kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dia turut memahami apa yang sedang kita hadapi. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sama halnya di dalam kita semua, kita harus bisa saling merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Amin. Beberapa hari yang lalu ada beberapa jemaat di Taiwan yang baru saja di interminate. Dia cukup stres, dia cukup bingung mau kemana. Karena ya dia baru saja tanda tangan kontrak, baru pulang dari Indonesia memulai, tetapi rasanya tidak nyaman. Lalu sesuatu hal terjadi terhadap pekerjaannya, lalu dia mau mengambil keputusan untuk keluar. Kami semua merasakan, karena sakit pun dia harus dipaksa bekerja. Dia takut untuk mengutarakan apa yang ada di hatinya. Dan kami semua bersepakat bersama-sama mendoakan dia, meminta hikmat Tuhan, dan akhirnya dia mengambil satu keputusan. Kami semua bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kami bisa mengerti kesulitan yang sedang dia hadapi. Kami berusaha memberikan nasihat, kami berusaha menguatkan, kami berusaha menemani, kami berusaha mendengarkan. Sampai pada akhirnya dia mengambil keputusan sendiri dan kami mendukung apa yang menjadi keputusannya. Itu yang harus menjadi cara perilaku kita semua bersama-sama. Bukan kalau ada orang yang sakit kita omongin di belakang, kita gosipin, kita wah mungkin. Jangan. Mari kita turut merasakan dan kita berdoa mendukung mereka. Selain daripada turut merasakan, simpati dan keegoisan tidak bisa bersama-sama. Kalau kita mau bersimpati tetapi keegoisan itu masih kuat di hati kita, maka tidak bisa bersimpati. Itu hanya berpura-pura, hanya di bibir, hanya di perkataan, tidak dari hati. Maka dari itu, buanglah setiap keegoisan di dalam hati kita masing-masing, supaya kita bisa turut merasakan dan terdorong melakukan sesuatu. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Pertanyaannya, seberapa engkau bisa bersimpati kepada orang? Simpati datang pada hati yang dimana Kristus memerintah di sana. Kalau hatimu dipenuhi Kristus, dikuasai oleh Kristus, dikuasai oleh kasih Kristus, tidak usah disuruh. Sesungguhnya itu akan keluar secara otomatis. Amen. Merasakan dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang ketiga, tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu semua mengasihi saudara-saudara. Harus ada kasih satu dengan yang lain. Adanya persaudaraan di dalam tubuh Kristus. Apakah engkau anggap orang lain itu hanya orang Kristen jemaat semata? Di dalam gereja kita harus menganggap satu dengan yang lain sebagai saudara. Saya baru bertemu dengan Pak Ari, berkenalan hanya 3 tahun. Tetapi saya sudah merasa bahwa Pak Ari itu seperti bagian daripada saudara saya. Saya bisa ngomong apapun kepada beliau. Saya bisa mengutarakan kesulitan saya. Saya tanya nasihatnya. Karena
beliau bukan hanya rekan kerja. Karena saya tahu bahwa di dalam Kristus kita semua saudara. Saya anggap beliau saudara saya. Apapun yang beliau sarankan kepada saya terima. Karena memang itulah kami. Kita diikat dalam satu Kristus. Kita bersaudara satu dengan yang lain. Dalam bahasa Yunani, Philadelphia berarti mengasihi saudara-saudara. Galatia 6 ayat 10 berkata juga seperti ini jemaat Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Persaudaraan adalah upaya untuk kesejahteraan sesama saudara. Supaya semua yang sedang lemah, kita bisa mengangkat mereka karena kita lebih kuat. Dan mereka bisa lebih sejahtera. Persaudaraan ditandai dengan ikatan kasih mula-mula. Kalau hati kita penuh dengan kasih mula-mula, maka kita bisa mengasihi, menganggap mereka yang percaya juga kepada Tuhan itu sebagai saudara buat kita semua. Bukan semata-mata saudara dalam darah, tetapi juga saudara di dalam roh, yaitu Kristus Yesus saja. Yang berikutnya, persaudaraan adalah bagian daripada kita taat terhadap perintah Kristus. Ternyata kalau kita periksa di dalam Alkitab, Kristus memerintahkan kita untuk bisa bersaudara satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya mendorong kita semuanya bisa seia sekata, seperasaan, dan juga kita menganggap umat percaya yang lain sebagai saudara kita. Amin. Ya, amin. Pak Jer ya, 3 poin sudah kita bahas dari ayat 8 tadi. Ya, memang gampang-gampang susah ya. Ya, Pak. Tetapi kalau kita letakkan Kristus di tengah-tengah itu, kita akan bisa melakukannya. Amin. Nah, poin berikutnya. Firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu semua penyayang. Ya, penyayang dalam hal ini, kata penyayang ini juga berarti berbelas kasihan. Ya, terjemahan yang aslinya sebenarnya artinya adalah memiliki kelembutan hati yang lembut, ya, yang selalu ingin berbuat baik, ya. Hati yang lembut ini bukan berarti hatinya lemah, saudara, ya. Seperti Yesus, dia sangat lembut, ya, dia sangat baik sekali, berbelas kasihan kepada semua orang. Tetapi Tuhan Yesus pernah marah. Demikian Musa di dalam Alkitab disebut sebagai orang yang memiliki hati yang lembut. Tetapi kita tahu Musa pernah marah besar ketika bangsa Israel menyembah berhala. Marah pada hal-hal yang benar, ya, urusan Bapa di surga. Tetapi tetap hati yang lembut Musa miliki. Jadi hati yang lembut itu bukanlah hati yang lemah, tapi memiliki prinsip firman Tuhan. Tetap mengasihi, tetapi tetap tidak tergoyahkan. Hati yang lemah lembut itu bukan berarti gampang diinjak-injak. Ya, tetap firman Tuhan menjadi kokoh. Amin. Nah, hati yang lembut juga mengerti kelemahan orang lain. Nah, disinilah ketika kita berinteraksi, Pak Jer ya. Kadang-kadang kita tidak sabar terhadap orang lain. Kita tidak memiliki hati yang lembut, lemah lembut, ya. Orang mempunyai kesalahan karena kelemahan mereka, kita sudah tidak sabar, ya. Mulut kita gosipin, kita perintah, kita marah. Tapi itu bukan marah yang benar. Hati yang lembut adalah hati yang ingin mengampuni. Hati yang lembut adalah hati yang ingin memaafkan kesalahan, kelemahan orang. Hati yang lembut adalah hati yang selalu ingin orang itu berbuat lebih benar lagi dalam kehidupannya. Ya, Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut untuk menerima mereka yang mungkin imannya masih di bawah, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa dalam kehidupannya. Ya, diperlukan hati seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan. Kita bukan hanya menolong saudara-saudara kita dan meringankan kesengsaraan mereka. Ayat-ayat tadi mengatakan, tetapi kita juga harus sabar akan kelemahan mereka. Amin, haleluya. Saudara bisa, karena kita punya Yesus yang sudah lemah lembut terhadap kita. Amin. Yang kemudian, yang kelima, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu semuanya rendah hati. Ini berbicara tentang rendah hati. Dalam bahasa aslinya,
humble in spirit, rendah hati dalam roh. Ada juga terjemahan lain yang mengatakan suatu pikiran yang rendah hati. Tidak hanya hati yang memiliki kerendahan hati, tetapi pikiran kita, disinilah letak masalahnya. Pikiran kita bisa sombong. Pikiran kita berasa egonya tinggi dan kita tidak bisa memiliki kerendahan hati. Rendah hati artinya tidak mementingkan diri sendiri. Ya saudara, banyak kita melakukan perkara pelayanan, ya menolong, saling menolong dan sebagainya. Tetapi kita tidak membanggakan diri kita. Kita tetap memiliki kerendahan hati dan percaya bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan tidak mencuri kredit kemuliaan orang lain. Kita tetap humble. Rendah hati juga berbicara tentang orang yang mudah diajar. Ya kan? Kadang-kadang kita bukan hanya tidak bisa diajar, kita sudah salah, kita sombong, ya kan? Nah, orang yang bisa diajar adalah pasti orang yang memiliki kerendahan hati. Ya. Oh, saya salah. Oh, saya melakukan kekeliruan. Ketika diajar sama orang lain, ya, kita mau diajar. Itu bukti daripada orang yang rendah hati. Bukannya kita malah memberontak. Itu bukan yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati juga orang yang tidak sirik, tidak envy, tidak cemburu, ya, tidak iri kepada keberhasilan orang lain. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Ya, kebalikannya daripada orang yang sombong. Saudara, kerendahan hati ini harus kita maui, saudara. Daud mengatakan, ujilah dan selidiki aku dalam Mazmur. Ia menunjukkan dia menginginkan kerendahan hati. Kalau ada kesombongan dalam hidupku, dalam hatiku, Tuhan selidiki aku. Bahkan di dalam Mazmur 139:23 mengatakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, selidiki batinku dan hatiku. Terbuka bagi Tuhan. Kalau kita selama ini tidak rendah hati, mari kita terbuka buat Tuhan. Amin. Untuk Tuhan mengajar kita, menjadikan kita memiliki hati yang rendah di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Saudara, hati yang rendah, yang lemah lembut juga menghindari kita untuk meremehkan, menekan orang lain. Amin, saudara. 1 Petrus 5:5 mengatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Nah, poin berikutnya di dalam ayat 9, berbicara tentang jangan membalas. Ayat 9 tadi mengatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, ini juga paling susah Pak Jer, ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan, Warren Wisby mengatakan, ada tiga level kerohanian. Balas kebaikan dengan kebaikan, balas kebaikan dengan kejahatan, itu levelnya iblis. Ya, sudah berbuat baik, saya mendapat kejahatan. Ya, ditipu, ditikam dari belakang. Itu level iblis. Level kedua, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu level manusia. Ya kan? Betapa kita sering belajar, ya. Dia sudah berbuat jahat kepada saya harus balas. Oh, dia berbuat baik, saya harus berbuat baik. Itu level manusia. Nah, level ketiga, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu level ilahi. Nah, disinilah kita diperintahkan untuk jangan membalas kejahatan yang sudah kita terima. Justru, tidak hanya jangan membalas, tetapi kita harus memberkati. Luar biasa, saudara. Bisa nggak, saudara? Bisa, karena Yesus sudah melakukan. Kita melakukan banyak kejahatan, dosa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita, sabar terhadap kita. Inilah firman Tuhan. Allah, saudara tahu, harus Allah menentang balas dendam. Kalau ada hati saudara ini mendendam, ingin membalas, minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 24:29 mengatakan, jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku, Tuhan mengatakan, aku yang membalas. Tuhan menentang orang yang ingin balas dendam. Karena kenapa, saudara? Karena pembalasan adalah hak Allah. Balas dendam dilarang, baik itu dilakukan dengan kata-kata atau perbuatan. Balas dendam adalah milik Allah. Amin, saudara. Keadilan Tuhan yang tahu seadil-adilnya. Kita tidak tahu
keadilan yang mutlak, Tuhan tahu keadilan mutlak, makanya dia punya hak membalas setiap perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik. Amin. Bagian kita harus kalahkan kejahatan dengan tindakan kebaikan. Ya, inilah tingkat hidup kita, perilaku yang ilahi. Kejahatan datang, saya balas dengan kebaikan. Tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati. Ketika kita dicaci maki, dihina, ditinggalkan, ya, kita memberkati. Bisa karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, inilah 6 perilaku yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini 1 Petrus 3:8-9 untuk memberikan kita nasihat untuk berperilaku satu sama lain di dalam gereja Tuhan, di dalam komunitas umat percaya. Pak Jan, mungkin ada tambahan? Ya, mari kita semua bisa saling mengasihi, kita bisa saling menerima. Tidak ada manusia yang sempurna di hadapan Allah sesungguhnya. Meskipun kita semua percaya kepada Dia, tetapi kita masih terus berusaha menghilangkan, mengurangi setiap kelemahan yang ada. Bukan kita langsung sempurna di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita jaga perilaku kita untuk tetap mengasihi orang lain di tengah perbedaan yang kita miliki. Ya, saya percaya Pak Jar ya. Kalau itu kita bisa lakukan hari lepas hari dalam persekutuan orang kudus, dalam kingdom group saudara, cell group saudara, persekutuan doa saudara dalam gereja Tuhan. Ya, saya akan melihat damai sejahtera, sukacita ada dalam gereja. Ya, tidak sempurna, ya, tetapi kita saling, kata saling ini ada timbal balik, ada interaksi satu sama lain. Amin saudara. Dan kita saling memerlukan. Kita tidak bisa keluar daripada komunitas orang percaya dan kita mendapatkan itu dari dunia. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran ilahi. Firman Tuhan ini adalah nafas Tuhan. Ya, memang susah bagi manusia, tetapi ada Roh Kudus akan memampukan kita, menguatkan kita untuk mentaati nasihat ini, dan kita akan bisa melakukannya. Pak Jar boleh tutup dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur firman yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi, untuk kami bisa saling menerima satu dengan yang lain. Biarlah perilaku kami sesama orang percaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang bisa melihat Engkau melalui persaudaraan yang kami jaga, yang kami miliki ya Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Tolong kami semua ya Tuhan. Ampuni jika selama ini ada kelemahan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan bersyafaat bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita sekali lagi. Bahwa kehidupan kita, semua perilaku kita adalah bukti daripada kebesaran Tuhan sesungguhnya. Dan kita nikmati hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan apa yang bisa kita lakukan. Bukan karena kesuksesan diri kita semata. Tetapi kebesaran Tuhan nyata buat seluruh umat Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan seluruh hidup kami. Murnikan kami selalu dengan Roh-Mu dalam hati kami. Kau sempurna Dalam rencanamu dan karyamu, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Yang pertama kita akan berdoa buat beberapa jemaat yang akan pulang pada bulan-bulan ini. Mungkin mereka akan mengambil cuti perjalanan pulang, atau mereka yang akan kembali dari Indonesia ke Hong Kong. Kita juga perlu doakan supaya Tuhan menyertai, menjagai mereka semua, memberkati setiap rencana yang akan diambil, memberkati segala sesuatu yang harus mereka kerjakan di Indonesia, supaya semuanya masih dalam kurun waktu dan beres sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan, rancangkan. Kita mohon supaya perkenanan Tuhan turun atas mereka. Kita berdoa juga yang kedua buat salah satu bapak dari jemaat yang sakit pada saat ini. Dia sedang mengalami sebuah penyakit. Kita berdoa. Tidak tahu persis apa yang menjadi penyakitnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh bapak ini. Tuhan bereskan. Entah itu penyakit secara jasmani atau penyakit secara jiwa yang mengikat dia selama ini, atau roh-roh dari masa lalu yang masih membelenggu dia. Kita doakan kebebasan terjadi, kelepasan terjadi, dan kesembuhan terjadi atas bapak ini. Kita berdoa buat seluruh keluarga kita juga yang terakhir, supaya semua dalam perlindungan Tuhan. Karena hampir semua jemaat berada di Hong Kong ini untuk membela, untuk membiayai, untuk mencari nafkah buat keluarga mereka di Indonesia. Karena keterbatasan mereka, karena mereka berada di sini, mungkin banyak masalah yang timbul. Mungkin terjadi masalah 1, 2, dan yang lainnya. Tetapi kita percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat seluruh jemaat untuk bisa menghadapi jarak yang mempengaruhi keluarga mereka. Dan Tuhan yang akan mencukupkan, menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dalam keluarga masing-masing. Nanti kita berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian ini. Nanti Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit, dan saya berdoa buat seluruh keluarga dan rencana jemaat Tuhan yang akan mau pulang. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan dari hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami anak Allah, kami anak kerajaan Allah. Yaitu bahwa Engkau ada dalam kami Tuhan, dan kami selalu mau mengikuti Engkau Tuhan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, agar kami menjalani kehidupan kebenaran kami, menjalani kehidupan identitas kami sebagai anak Allah dalam perilaku kami sehari-hari Tuhan. Sebagai nasihat yang sudah kami terima melalui firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh apa yang kami katakan, kami lakukan, terutama dalam lingkungan orang percaya, dalam keluarga kerajaan Allah, dalam tubuh Kristus. Kami sungguh-sungguh boleh mencerminkan bahwa kami adalah satu sama lain, adalah sama di hadapan-Mu. Kami satu sama lain adalah saudara di dalam darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ajar kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mentaati firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk saling membangun, kami mau untuk saling menguatkan, kami mau saling merasakan satu sama lain karena kami satu tubuh di dalam Kristus. Bapa di surga, saat ini kami akan berdoa, membawakan pokok-pokok doa terutama bagi mereka yang sakit, bagi keluarga yang sakit Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bingung, khawatir karena orang tuanya, papanya yang sakit saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan damai sejahtera Tuhan. Amen. Kau akan memberikan damai kepada anak ini Tuhan, jemaat Tuhan ini, dan juga memberikan kekuatan bagi papanya yang sedang sakit dan keluarganya di Indonesia yang sedang sakit Tuhan. Dan juga bagi keluarga kami Tuhan yang mungkin saat ini kurang sehat, mengalami kelemahan tubuh Tuhan karena perubahan cuaca, karena keadaan udara yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah mengerti kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberikan tambahan kekuatan secara fisik bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang membutuhkan mukjizat terjadi dalam kehidupan mereka, kesembuhan Tuhan. Kau jamah Tuhan setiap tubuh yang sakit, Kau jamah keluarga kami yang sakit, bagi mereka yang tergeletak di rumah sakit Tuhan saat ini menjamah mereka, mengunjungi mereka, menjamah dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Amen. Mendatangkan kesembuhan, pemulihan, dan mereka akan segera dipulihkan dan mereka akan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit. Kami merasakan, kami percaya juga karena Allah Yesus Tuhan kami adalah Allah yang melakukan mukjizat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat yang mungkin berencana untuk pulang di bulan-bulan ke depan ya Tuhan. Sertai mereka, mungkin ada mereka juga yang harus ke Makau mungkin atau ke negara lain untuk urusan visa, urusan kontrak. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai supaya segala sesuatunya selesai, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Apapun rencana mereka pulang, mungkin mau menyelesaikan beberapa urusan, mungkin mereka harus mengurus beberapa hal administrasi, apapun itu namanya ya Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakannya, Tuhan yang akan menyertai langkah mereka ketika mereka berpindah dari satu kota ke kota yang lain, ketika mereka menaiki kendaraan ya Tuhan, apapun itu Tuhan, jagai sertai mereka semua dalam nama Yesus. Supaya sekembalinya mereka ke Hongkong ini Tuhan, mereka akan pulang membawa kesaksian-kesaksian di mana Tuhan bekerja atas perjalanan mereka, bagaimana Tuhan menaungi mereka, menjagai, melindungi, dan menyertai di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga kami di Indonesia. Banyak daripada kami Tuhan mungkin berpisah dengan orang tua, berpisah dengan pasangan hidup, berpisah dengan keturunan, berpisah dengan sanak saudara yang lainnya Tuhan. Dan mayoritas daripada umat-Mu Tuhan, mereka datang ke tempat ini untuk membiayai mereka. Maka ya Tuhan, hamba berdoa, bila Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu semua dalam nama Yesus, supaya dapat menjadi berkat buat keluarga mereka di Indonesia. Tuhan, jika ada hal-hal yang muncul di tengah keluarga, mungkin ada masalah, mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi karena adanya jarak, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan turun atas umat-Mu, kekuatan turun atas keluarga kami juga di sana, supaya mereka dapat mengerjakan, mereka dapat kembali kepada titik perdamaian itu. Mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada, supaya semuanya dapat tetap baik dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap keluarga yang ada di Indonesia, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong. Amin. Mungkin ada yang sedang mau cari sekolah, Tuhan yang akan sertai, Tuhan buka jalan. Mungkin ya Tuhan ada keadaan keluarga, anak yang sakit atau apapun itu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan. Itu yang kami percaya ya Tuhan. Maka berkati setiap anggota keluarga kami. Maka berkati setiap sanak saudara keluarga kami ya Tuhan. Supaya mereka semua di dalam perlindungan Tuhan. Mereka terbatas Tuhan untuk memperhatikan, melihat keadaan keluarga mereka ya Tuhan. Tapi kami percaya ada malaikat Tuhan di sana berjaga-jaga, menaungi mereka, memagari mereka 24 jam. Itu doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau menutup ibadah kami pada saat ini. Tuhan yang akan memberkatinya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami hantarkan setiap pokok-pokok doa ini Tuhan, dan juga doa yang tidak terucapkan Tuhan ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan.
Ya Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah meluangkan waktu bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Dan juga setelah live ini, setelah offline, Tuhan juga memberkati mereka yang menyimak siaran ini. Tuhan, kiranya ibadah ini tidak kembali sia-sia, tetapi ibadah ini akan memberkati setiap hari bagi mereka yang menyimak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah saat ini memandang setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau Allah rindu atas setiap kami. Engkau Allah yang sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Kau siap membukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap anak-Mu Tuhan, yang selalu berharap, yang selalu berseru dan berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami karena darah Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami sudah menjadi anak Allah. Bapa di surga, berkati setiap kami. Saudara, dimanapun saudara berada, aktivitas apapun, sejenak angkat tangan saudara, kita menerima berkat Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat rohani, Tuhan akan menguatkan jiwa pikiran kami dan menyembuhkan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Tuhan beserta kita semua.